Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Rohman, NIM saya 1311900-120. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini menempuh hukum lingkungan kelas A dengan dosen pengampu hukum lingkungan kelas A yang terhormat Bapak Dr. Fransi Magunsong, SHMH, selaku dosen pengampu saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih AMDAL itu, atau yang biasa kita kenal dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Jika kita membahas mengenai AMDAL, yang pertama-tama kita harus mengetahui tentang terminologi AMDAL itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya kita kenal sebagai AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, terminologi tentang AMDAL sendiri berada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Merumuskan, AMDAL sama dengan apa yang ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan itu. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan. AMDAL sendiri diperlukan untuk menjaga suatu keseimbangan dalam suatu ekosistem, di samping untuk melakukan rangkaian upaya pengelolaan sehingga secepatnya dilakukan pembaharuan apabila terjadinya suatu penurunan kualitas lingkungan karena terjadinya gangguan keseimbangan pada ekosistem. Dasar pemikiran mengenai AMDAL sendiri terdapat di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL itu sendiri. Yang kedua, dampak penting ditentukan berdasarkan kriterianya. Kriteria yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan kegiatan itu. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Yang terakhir yaitu kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita membahas mengenai AMDAL, tidak etis rasanya jika kita tidak membahas tentang pengelolaan lingkungan. Konsep mengenai pengelolaan lingkungan perlu dan terus dicanangkan dan diupayakan sebagai suatu konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, konsep pembangunan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hayati maupun non-hayati dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, pembangunan tidak bisa dipandang sebagai parsial tetapi holistik, melihat secara menyeluruh aspek sosial, budaya, keamanan, dan berkelanjutan sumber daya. Rusaknya lingkungan ini disebabkan pembangunan yang dilakukan dengan cara pandang yang keliru, tidak utuh, yang menganggap bahwa kehidupan manusia berdiri sendiri terpisah dari lingkungannya. Setelah kita membahas tentang AMDAL, pengelolaan lingkungan, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang baku mutu lingkungan hidup atau yang biasa kita singkat sebagai BMLH adalah ukuran atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya suatu pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup itu sendiri meliputi yang pertama baku mutu air, yang kedua baku mutu air limbah, yang ketiga baku mutu air laut, yang keempat baku mutu udara, yang kelima baku mutu udara emisi, yang keenam baku mutu gangguan, dan yang terakhir adalah lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis baku mutu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama suveren standar, yaitu merupakan suatu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan hidup, atau istilah dalam UU PPLH yaitu dikenal sebagai baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Yang kedua yaitu stream standard, merupakan batas kadar sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat diperuntukannya. Istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut sebagai baku mutu air, baku mutu udara, dan baku mutu air laut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya telah membahas mengenai AMDAL, dasar pemikiran tentang AMDAL, saya telah membahas tentang pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir saya telah membahas tentang baku mutu lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.